Sobat Dukcapil, jumpa lagi di Rabipindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Aku Mas Mares dan aku Arta. Kami berdua akan membawakan berita terhangat dan pastinya menarik untuk kalian semua. Betul sekali, kita bakalan bawain berita terupdate ya Mas. Oh benar. Untuk terupdate, terpercaya, terbaru, terpol pokoknya untuk Sobat Dukcapil. Makanya Sobat Dukcapil, ntar dengerin kita ya di YouTube ya. Oke. Jadi pada segmen program Rabipindo kali ini kami berdua akan merangkum top 5 berita nasional dan seputar Adminduk pastinya selama 1 minggu ke belakang yang akan menambah pengetahuan Sobat Dukcapil. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke berita nomor 5. Oke, berita ke-5 ada di Dukcapil Surabaya dan Rumah Sakit Wijaya jalin kerjasama. Di Dukcapil Surabaya dan Rumah Sakit Wijaya bekerja sama untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap pelayanan kependudukan. Rumah Sakit Wijaya akan membantu pasien yang baru melahirkan di sana untuk mendapatkan akte kelahiran dan kartu keluarga baru tanpa biaya. Menurut Aditya Aritita selaku Direktur Rumah Sakit Wijaya, langkah ini bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih mudah dan cepat, terutama bagi para ibu yang baru melahirkan. Harapannya kerjasama ini akan membuat pengurusan dokumen kependudukan menjadi lebih efisien. Pemerintah Kota Surabaya berfokus pada mempermudah masyarakat untuk pengurusan dokumen kependudukan untuk meningkatkan layanan publik. Masyarakat sering merasa proses administrasi lambat dan tidak efisien. Oleh karena itu, pemerintah Kota Surabaya berupaya menyederhanakan prosedur dan meningkatkan keramahan layanan. Rumah Sakit Wijaya berkomitmen untuk menjadi mitra yang kuat bagi pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan dan kependudukan berkualitas tinggi yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan membantu penerbitan akte kelahiran dan kartu keluarga bagi pasien yang baru melahirkan, berusaha menciptakan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat. Aditya juga berharap bahwa kerjasama ini bisa menjadi contoh bagi institusi lain dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik. Dengan kerjasama antara sektor publik dan swasta, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, sangat bagus ya Mas RS Wijaya ini yang bekerjasama sama Dukcapil Kota Surabaya ya Mas ya? Iya. Jadi ini juga berguna untuk membantu masyarakat, terutama bagi ibu yang melahirkan di sana. Betul sekali. Nanti langsung dapat kelahiran dan juga kakak. Oke, mungkin untuk RS yang di luar sana juga bisa meniru ya Mas. Iya. Karena kerjasama ini sangat baik untuk dipercontohkan. Oke, next langsung ke berita keempat nih. Pemerintah usulkan reok Ponorogo, Kolintang, Kebaya jadi warisan budaya UNESCO. Dilansir pada laman sindonews.com, pemerintah Indonesia telah mengajukan reok Ponorogo, Kolintang, dan Kebaya sebagai warisan dunia kepada United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization UNESCO. Saat ini Indonesia menunggu keputusan UNESCO terkait pengajuan ini yang sedang dibahas pada tahun 2024. Andre Noto Hamijoyo, Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Budaya Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK, menjelaskan bahwa kebaya diusulkan sebagai warisan budaya UNESCO melalui joint nomination dari 5 negara: Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand. Joint nomination ini adalah mekanisme di mana beberapa negara mengajukan kebudayaan secara bersama-sama ke UNESCO setiap tahunnya. 3 warisan budaya ini termasuk reok, kolintang, dan kebaya menjadi target pencapaian Indonesia di UNESCO pada tahun 2024. Keputusan ini terkait pada pengakuan untuk diharapkan akan diambil oleh World Heritage Komite dalam sidang yang dijadwalkan pada bulan Agustus atau September. Jadi Andre berharap bahwa reok, kolintang, dan kebaya akan segera diakui sebagai warisan dunia UNESCO untuk mengikuti sejak sumbu filosofis eksis Yogyakarta dan jamu yang telah diakui pada tahun 2023. Wah, sangat bagus sekali ya Mas. Ini kebudayaan kita dari kolintang, kolintang, reok, kebaya udah mau diakui ya Mas sama dunia. Enggak, ini masih pengajuan. Oh, masih pengajuan. Dan diharapkan nanti ketiganya ini yang diajukan ini bisa diakui seperti
jamu yang telah diakui di tahun 2020. Jadi jamu itu udah diakui UNESCO loh, warisan budaya Indonesia. Ya semoga pengajuannya di ACC ya. Iya. Mas. Jadi nggak ada yang ngambil hak ini hak budaya. Betul sekali. Oke, berita ketiga, UMKM wajib punya sertifikat halal mulai Oktober. Asosiasi Retail respon begini. Dilansir pada laman Detik Finance, Roy Nicholas Mande sebagai Ketua Umum Aprindo menanggapi peraturan tentang sertifikasi halal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Dia mengungkapkan bahwa kemungkinan ada penundaan dalam tenggat waktu yang ditetapkan seiring dengan permintaan beberapa pihak. Mende juga menegaskan kesiapan Aprindo menghadapi aturan tersebut dan mendorong UMKM di sektor makanan dan minuman untuk mendapat sertifikasi halal. Aprindo telah berkolaborasi dengan BPJPH untuk membantu UMKM dalam proses sertifikasi halal yang dianggap sebagai langkah penting dalam memastikan kebersihan dan keamanan produk, bukan hanya dari aspek area digital tapi juga aspek produksi yang higienis. Meskipun demikian, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya kebijakan tersebut untuk melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dalam mengkonsumsi produksi pangan. Oke, next ke berita kedua nih. Sambut Hari Jadi Kota Surabaya ke-731, Pemkot gelar ruatan dan penggelaran wayang kulit di Tugu Pahlawan. Dilansir pada laman kilasjatim.com, pemerintah Kota Surabaya mengadakan acara ruatan dan pertunjukan wayang kulit di Tugu Pahlawan pada malam Sabtu 4 Mei 2024 sebagai bagian dari perayaan Hari Jadi Kota Surabaya yang ke-731. Jadi kegiatan ini tersebut berhasil menarik perhatian banyak orang, terutama para generasi muda yang antusias mengikuti proses perayakan gunungan. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah pertama dalam rangka menyemarakan perayaan HJKS ke-731. Ruatan dan penggelaran wayang tersebut diharapkan dapat membawa keselamatan dan kedamaian bagi Kota Surabaya serta memperkuat rasa persatuan di antara warganya. Dengan melibatkan anak-anak dan pemain wayang cilik, acara ini juga menjaga kesempatan untuk menghargai dan meneruskan tradisi budaya wayang. Selain itu, Wali Kota Eri juga mengungkapkan nih bahwa rangkaian kegiatan lain yang akan diselenggarakan dalam perayaan HJKS ke-731 termasuk pengajian, festival, dan pertunjukan musik. Jadi dari acara-acara tersebut diharapkan dapat meramaikan perayaan Hari Jadi Kota Surabaya dan memperkuat semangat komunitas. Jadi apa yang kamu tunggu di HJKS ke-731 ini? Event yang paling kamu tunggu? Event yang paling aku tunggu mungkin yang acara-acara karena kan aku kan orang Medan ya Mas ya, mungkin acara-acara budayanya kali ya, budaya-budaya Surabaya itu ya kayak wayang tadi dan lain-lain sebagainya gitu. Besok ada tuh rujak ulek sama para Surabaya Vacanza itu cocok banget itu buat datang kayak itu. Oke, ntar aku bakal datang nih ke Surabaya Vacanza. Oke, lanjut ke berita ke-1. Ada Jokowi yang resmikan IDTH, laboratorium uji HP terbesar se-Asia Tenggara. Wah. Dilansir pada laman CNN Indonesia, Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Indonesia Digital Test House atau IDTH atau Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi BBPPT di Tapos, Depok, Jawa Barat pada hari Selasa 7 Mei 2024. IDTH yang juga dikenal sebagai Indonesia Digital House didirikan di lahan seluas 22.723 meter persegi dengan bangunan seluas 11.953 meter persegi. Fasilitas pengujian ini dilengkapi dengan teknologi canggih dan dioperasikan oleh para profesional di bidang pengujian dan kalibrasi menggunakan standar internasional. BBPPT ini akan digunakan untuk menguji perangkat telekomunikasi agar memenuhi standar keamanan dan kualitas sebelum dipasarkan. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyatakan bahwa IDTH merupakan laboratorium terlengkap di Asia Tenggara dan diharapkan menjadi laboratorium rujukan di tingkat internasional. IDTH memiliki 12 laboratorium yang berfungsi untuk menguji berbagai perangkat elektronik sesuai dengan standar internasional.
Pembangunan BPPT ini dibiayai oleh Kominfo melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam dan Perangkat Pos dan Informatika atau Ditjen dengan anggaran hampir 1 triliun rupiah. Wah, banyak ya Mas, 1 triliun ya. Anggarannya gede nih. Jadi Betul ini banget. mungkin semoga bisa jadi laboratorium percontohan ya Iya, betul. buat negara-negara lain. Jadi mungkin negara lain bisa mencontoh punya Indonesia. Benar Ada sekali. kebanggaan sendiri gitu. Benar sekali. Sebagai negara dengan laboratorium terbesar di Asia. Keren. Oke, Sobat Dukcapil, berita tadi menutup Rabipindo episode hari ini. Semoga berita-berita tadi bisa menjadi sebagai pengetahuan Sobat Dukcapil terkait Admindo. Nah, supaya Sobat Dukcapil nggak ketinggalan informasi terkait Admindo dan informasi lainnya, bisa langsung follow media sosial kita yang ada di bawah ini ya. Nah, jangan lupa di follow dan juga di subscribe. Betul. Sekian Rabipindo episode kali ini. Aku Mas Fares. Dan aku Arta. Pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.